Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Lestari, NIM 194041142 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Baik, kali ini Putri akan berbincang dengan Bu Saroh sebagai guru pelajaran agama dan ustazah dari bagaimana hubungan antara agama dan budaya mengenai yang ada di masyarakat bagaimana hubungan Indonesia. agama dan budaya yang ada di masyarakat Indonesia, dan apakah para pemuda sudah ada niatan untuk melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Hubungan ya antara budaya dengan agama di Indonesia pada umumnya, khususnya ini yang saya bicara adalah di Jawa, itu budaya yang sudah ada di masyarakat, adat kebiasaan itu kalau di Jawa banyak dipengaruhi akan lebih dulu Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia, khususnya di Jawa dibawa oleh Wali Songo itu sudah masyarakatnya sudah mengikuti Hindu dan Buddha, banyak yang Hindu dan Buddha, sehingga dengan kebijakan para wali, dengan kesabarannya, dengan mencermati dan memahami budaya masyarakat karena persoalan para wali songo ini, maka dalam menyiarkan ajaran agama Islam itu tidak semata-mata ansih dengan agama itu sendiri, tetapi dengan memahami budaya yang ada. Dari budaya itulah dimasukkan ajaran agama Islam, seperti budaya sesaji. Itu orang nggak bisa ya untuk meninggalkan sesaji, apa saja ada sajinya. Itu akhirnya dimasukilah dengan ajaran agama Islam, dengan perintah agama itu dengan sedekah. Ya, jadi niatnya niat sedekah, bukan niat sesaji yang kalau menurut ajaran Hindu dan budaya itu adalah kepada yang penunggu di situ, ada rohnya di situ, tidak. Itu ajaran agama Islam. Akhirnya masyarakat Islam juga, masyarakat Jawa banyak yang menerima karena bukan menghilangkan budayanya, tapi masukkan ajaran Islam untuk menyempurnakan pendidikan yang baik. Ya, kemudian dakwahnya juga seperti itu. Seperti saya contohkan Wali Songo, yaitu Sunan Kalijogo, dengan kebijakannya bagaimana yang terkenal sekarang namanya Gong Sekaten. Itu adalah awalnya bagaimana Sunan Kalijogo itu untuk menarik perhatian masyarakat supaya bisa kumpul yang nanti akan didakwah. Tapi ini tidak mudah mengumpulkan orang tanpa ada yang menarik. Akhirnya dengan memahami masyarakat dia itu senang dengan gong, ya, dengan pertunjukan. Akhirnya lewat gong itulah Sunan Kalijogo bisa mengumpulkan banyak orang, sehingga dengan acara gong wayang itu kesenangan masyarakat, ceritanya yang dimasuki dakwah Islam, ya, sehingga orangnya ketika senang dengan dia karena sudah senang dengan budaya yang ada, akhirnya dia dimasuki diajak kan mudah karena kesenangannya sudah dituruti. Akhirnya diajarilah dengan kalimah syahadat, tapi hatinya senang karena sesuai dengan kesenangan ini gong, maka terkenalnya dengan sampai sekarang Gong Sekaten, Gong Syahadat. Ya, seperti itu. Sampai sekarang pun kita begitu dalam mendakwahkan Islam, kita tidak dengan kekerasan, tapi kita lebih kepada siapa kita hadapi. Nah, sehingga hadapi kita diajar Rasulullah seperti khotibun nas ala anfusihim. Kamu berbicara dengan manusia itu harus memahami mereka. Siapa mereka? Petani kah? Pedagang kah? Atau karena sesuai dengan mereka itu apa? Kalau petani kita bicara orang yang bisnis tidak masuk. Ya, kita sesuaikan dengan siapa kita bicara. Kita pun begitu. Budaya seperti apa di sana? Kita ikuti dulu. Ya, akhirnya disitulah kita akan bisa menerapkan ajaran agama Islam. Berarti kalau
dakwah di zaman sekarang itu harus yang dakwah itu mengikuti, yang memahami, bukan mengikuti ya, memahami. Kita harus memahami dan mengerti gitu. Bukan kamu mengikuti, mengerti, memahami. Kalau kamu sudah paham, oh orang sini itu senangnya begini, ini kalau diajak begini ya, makanya harus dengan ini. Nah, maka kita harus tahu siapa ngomong. Kalau hadis Nabi gitu, khotibun nas ala kulli, bicaralah kamu dengan manusia sesuai dengan akalnya, gitu loh, gitu ya. Kadang mahasiswa masa ngomong petani, jadi ya dengan remaja tidak kita bicara seperti orang tua-tua, gitu loh. Orang sedang miskin kita seperti bicara orang kaya, nggak masuk, gitu loh, ya. Memahami dan mengerti. Untuk pertanyaan pertama, ketika kita berbicara mengenai hubungan antara agama dan budaya yang ada di Indonesia, tidak pernah terlepas dari pengaruh agama-agama yang sudah terlebih dahulu ada di Indonesia. Sejak agama Islam datang ke Indonesia, khususnya di Jawa, para wali songo mulai memikirkan bagaimana sih metode atau cara yang tepat untuk mengambil hati para rakyat Indonesia yang sudah terbiasa dengan berbagai macam budaya yang ada. Misalnya, Sunan Kalijogo, yang akhirnya lewat gong, Sunan Kalijogo bisa mengumpulkan orang-orang, sehingga dengan memanfaatkan rasa ketertarikan dari masyarakat di gong tadi, Sunan Kalijogo memasukkan dakwah-dakwah Islam secara perlahan-lahan, mulai dari diajarkan kalimat syahadat, yang sampai sekarang dikenal dengan gong sekaten. Dan sudah diajarkan dan sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah, bahwa kalau kita berdakwah ataupun berbicara, kita harus memahami seperti apa lawan bicara kita, entah dari memahami situasi atau kondisi, entah dari lingkungannya. Kita bisa memahami dari situ dulu, baru kita bisa berdakwah dengan metode yang tepat, sehingga apa yang kita sampaikan mudah diterima oleh lawan bicara kita. Terima kasih. Menurut Bu Sarah sendiri, apakah pemuda zaman sekarang sudah ada niat untuk melestarikan budaya Indonesia? Itu yang memang sekarang itu karena dia, kalau saya, menurut saya remaja sekarang, pemuda sekarang itu justru sekarang lebih banyak tertarik kalau budaya luar. Nah, dia barat kan, dia pada sekarang dengan kelompok-kelompok Korea itu, sampai sekarang kan banyak mengikuti gaya apanya lah, ya, gaya kan lebih kesana dia, ya. Padahal kita punya budaya luar. Kalau di Bali itu nggak begitu, Pak. Kalau di Bali itu justru masyarakat dibiayai oleh pemerintah untuk melestarikan budayanya, sehingga maka di sana itu pemuda pun ya pakainya pakaian budaya sana, gitu. Kemudian agamanya dipegang kuat dia, sehingga kalau di sini hanya desa ya, per kelompok itu sudah ada biayanya untuk melestarikan agama itu, budaya itu, sehingga dia itu tidak khawatir walaupun di sana banyak turis dari luar. Saya pernah kan begitu, saya juga wawancara seperti itu. Di sini tuh justru karena saking kuatnya di budayanya, ya, dan pemegang budaya sendiri, sehingga tidak khawatir akan kemasukan dari orang-orang barat, begitu. Maka kita mestinya itu begitu. Kita memahamilah budaya kita, karena anak-anak sekarang kan malu ya, atau khawatir dikatakan kayak kurang ngeh sama budaya sendiri. Iya, dia itu malah merasa khawatir dikatakan tidak pengalaman lah, apa kalau melestarikan budaya. Padahal lebih baik budaya kita, budaya timur daripada budaya barat. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Bu Sarah, pemuda zaman sekarang itu lebih tertarik dengan budaya luar, misalnya budaya barat. Tetapi jika dilihat di Bali, di sana sudah mulai melestarikan budaya yang ada. Bahkan di sana dikasih anggaran untuk melestarikan budaya mereka. Bahkan anak-anak muda, pemuda di sana kental dengan budayanya.
Meskipun di Bali banyak turis-turis yang berdatangan hanya untuk berwisata ataupun untuk berbisnis. Terima kasih atas jawaban dari Bu Saroh. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Lustari, NIM 194041142 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Berbicara mengenai pemuda, kita tahu bahwa pemuda itu adalah sebagai agen of change, sebagai agen perubahan, yaitu aset yang dimiliki suatu bangsa yang dapat menentukan harapan dan arah masa depan bangsa itu sendiri. Selain itu, pemuda juga berperan sebagai generasi penerus yang melanjutkan perjuangan para generasi sebelumnya. Oke, kali ini Putri akan berbicara dengan Kak Arya Pratama sebagai Ketua IPNU di Kecamatan Cekenan. Mengenai bagaimana sih peran pemuda dalam melestarikan budaya di Indonesia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Arya, Putri punya satu pertanyaan, yaitu bagaimana peran pemuda dalam melestarikan budaya di Indonesia. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari Kak Putri, mohon maaf tentang peran pemuda dalam melestarikan budaya Indonesia. Ya, pemuda zaman sekarang dikatakan sebagai pemuda generasi milenial atau generasi Z, yang mana pemuda zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari yang namanya media sosial, dunia maya. Nah, mengenai peran untuk melestarikan budaya Indonesia, yaitu bisa melalui media sosial tersebut. Jadi peran pemuda yaitu memberikan informasi, mengupload, memperkenalkan budaya kita melalui media sosial atau dunia maya, media sosial yang kita punya melalui media sosial yang kita punya, untuk agar mana memotivasi pemuda-pemuda yang lain. Jadi dari kesadaran satu pemuda melalui akun media sosial bisa mengajak orang lain untuk melestarikan budaya. Jadi, dapat Putri simpulkan bahwa dengan memberi informasi mengenai budaya kepada orang lain, dengan memanfaatkan media sosial yang kita punya, agar dapat menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Indonesia. Setelah tumbuh rasa cinta, pasti kita akan memikirkan bagaimana sih cara menjaga rasa ingin melestarikan agar kebudayaan kita ini tetap ada. Gitu. Jadi, para generasi muda akan tumbuh rasa ingin melestarikan agar kebudayaan kita ini tetap ada gitu.
Terima kasih atas jawaban yang Kak Arya berikan. Semoga para generasi muda yang sebagai agen of change, agen perubahan, tetap mengingat dan tidak melupakan peran mereka dalam melestarikan budaya di Indonesia. Sampai di sini penjelasan mengenai bagaimana peran pemuda dalam melestarikan budaya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Dewi Lestari, NIM 194044142 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Berbicara mengenai strategi, setiap orang, lembaga, ataupun organisasi dimanapun itu dan siapapun pemimpinnya pasti mempunyai cara tersendiri yang diharapkan bisa untuk mengurangi persoalan-persoalan yang dihadapi. Kali ini Putri akan berbicara dengan Kak Arya Pratama sebagai Ketua IPNU di Kecamatan Jakenan. Strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk meluruskan budaya yang kurang sejalan dengan aturan agama? Baik Kak Arya, strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk meluruskan budaya yang kurang sejalan dengan aturan agama? Oke, untuk pertanyaan kedua, adakah strategi untuk meluruskan budaya yang belum sejajar dengan syariat agama? Oke, untuk pertanyaan kali ini saya kira saya belum pantas untuk menjawab lebih lanjut atau penjelasan tuntasnya. Jadi sekilas saja ini pendapat saya, bahwa apa yang seseorang lakukan itu diterima amalnya, itu hanya Allah SWT yang tahu. Jadi tugas kita sebagai seorang yang beragama yaitu kita harus menghormati apa yang orang itu lakukan. Umat Islam sendiri itu sudah dipecah menjadi 73 golongan. Nah, dari perpecahan itu sudah terdapat beberapa perbedaan. Nah, maka dari itu sebaiknya kita meyakini apa yang sudah kita yakini dari awal, tanpa perlu menjatuhkan atau mempermasalahkan apa yang orang lain itu lakukan. Kalau pribadi saya mengambil sikap seperti itu dari Al-Quran yang yang mana bunyinya itu lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Nah, sudah cukup. Maka kita hanya perlu yakin pada apa yang sudah kita yakini dari lahir, tanpa perlu mempertimbangkan apa yang orang lain lakukan. Perlu kita mempertimbangkan, tapi hanya itu sebagai pengetahuan. Baik, dapat Putri simpulkan bahwa menurut Kak Arya sendiri itu jika ada budaya yang kurang sejalan dengan ajaran Islam, tidak begitu masalah jika yang mengikuti budaya tersebut bukan orang yang beragama Islam.
sesuai yang diucapkan Kak Arya tadi, dalam arti yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi tidak perlu untuk mencampur adukan aturan dari agama. Maka kita hanya perlu yakin dengan apa yang kita kerjakan. Tidak semua harus mengikuti aturan agama Islam, karena dari wilayah Sabang sampai Merauke, semua wilayah di Indonesia kan, itu banyak sekali budaya dan agama di Indonesia, tidak hanya satu. Sekali lagi, banyak sekali ragam budaya di Indonesia, dan agama pun lebih dari satu gitu. Jadi jika orang tersebut melakukan kebudayaan tersebut yang sejalan dengan aturan agama yang diikuti, gak jadi masalah gitu loh, asal tetap berada dalam aturan agama. Terima kasih atas jawaban dari Kak Arya. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.